Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ulas Pinjol, ketemu lagi bersama saya Rian di HR YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi pinjaman online yang lagi ramai dibicarakan, yakni aplikasi kredit pintar. Aplikasi kredit pintar ini menjadi ramai dibicarakan karena aplikasi ini mengalami pemeliharaan sistem atau perbaikan sistem ya dalam waktu yang cukup lama. Bukan waktu 1-2 hari saja, aplikasi ini mengalami pemeliharaan sistem dalam waktu lebih dari 1 bulan. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya dan menimbulkan perbincangan yang hangat bagi para debitur-debitur yang mempunyai tagihan di aplikasi kredit pintar. Hal ini juga dikeluhkan oleh para calon-calon debitur di aplikasi kredit pintar yang mau mengajukan pinjaman, karena pengajuan di aplikasi kredit pintar menjadi terhambat atau seringkali mengalami kegagalan dalam pencairan pinjaman. Karena memang aplikasi ini sedang mengalami pemeliharaan sistem. Karena waktunya yang cukup lama dalam pemeliharaan sistem, hal ini menjadikan banyak berita-berita hoax atau informasi-informasi palsu tentang kredit pintar. Mulai dari kebangkrutan aplikasi kredit pintar sampai pembebasan tagihan para debitur di aplikasi kredit pintar. Tapi kalau menurut saya, untuk hal kebangkrutan aplikasi kredit pintar itu sangat tidak mungkin. Karena aplikasi kredit pintar ini adalah salah satu aplikasi atau perusahaan pinjaman online besar di Indonesia. Jadi sangat tidak mungkin kalau aplikasi kredit pintar ini mengalami kebangkrutan. Dan untuk pembebasan tagihan di aplikasi kredit pintar itu juga tidak mungkin ya, karena baru-baru ini juga saya mendapat informasi dari salah satu debitur yang mempunyai tagihan di aplikasi kredit pintar dan dia mengalami galbay dalam waktu 90 hari, itu tetap didatangi oleh debt collector lapangan. Jadi untuk operasional di kantornya itu tetap berjalan ya dari kredit pintar. Hanya saja untuk operasional di aplikasi mungkin ada gangguan sedikit atau lagi pemeliharaan sistem, tapi kalau untuk operasional di kantornya itu tetap beroperasi ya. Jadi kalau ada yang mengalami galbay dalam waktu yang cukup lama, itu untuk kunjungan debt collector masih tetap ada ya. Lalu apakah penyebab-penyebab aplikasi kredit pintar mengalami pemeliharaan sistem dalam waktu yang cukup lama? Yang pertama adalah bug aplikasi kredit pintar. Jadi penyebab pertama adalah yang membuat kredit pintar mengalami pemeliharaan sistem yang cukup lama itu adanya bug dalam aplikasi kredit pintar. Dan yang kedua adalah peluncuran fitur baru. Biasanya ini kalau ada pemeliharaan sistem itu biasanya akan ada peluncuran fitur-fitur baru dari suatu aplikasi ya. Mungkin dari aplikasi kredit pintar juga akan meluncurkan fitur-fitur barunya. Dan yang ketiga adalah update sistem. Selain peluncuran fitur baru di kredit pintar, update sistem juga dapat mengakibatkan adanya pemeliharaan sistem yang cukup lama. Dan yang keempat yang menjadi penyebab pemeliharaan sistem yang cukup lama pada aplikasi kredit pintar adalah server kredit pintar down. Server kredit pintar down dapat terjadi ketika lalu lintas atau traffic pengunjung aplikasi kredit pintar terlalu banyak atau melebihi limit. Nah, kurang lebih seperti itulah yang terjadi ketika aplikasi kredit pintar mengalami pemeliharaan sistem yang cukup lama. Ada 4 hal ya yang tadi saya sebutkan. Jadi buat kalian yang mempunyai tagihan-tagihan di aplikasi kredit pintar itu jangan termakan berita-berita hoax kayak pembebasan hutang atau pembebasan tagihan. Jika kalian yang punya tagihan dan sedang proses membayar, kalian ya tinggal terusin aja membayar. Jangan sampai termakan omongan-omongan atau berita-berita bohong. Takutnya nanti kalian tidak membayar tapi di aplikasinya tetap ada tagihan. Nantinya kalian kan akan pusing. Hutang kalian nanti akan membengkak karena ada denda keterlambatan. Jadi buat kalian yang lagi proses membayar, kalian membayar saja. Jangan termakan omongan-omongan yang belum tentu kebenarannya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya share kepada kalian tentang penyebab pemeliharaan sistem aplikasi kredit pintar yang cukup lama. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.